ketika kita ada pada posisi semakin mensosialisasikan nama yang lainnya ini, disitulah sama dia itu zamannya Abraham, semua zamannya apa namanya 20 tahun. Kemarin saya bisa loh, tapi pakai laptop saya nggak ngerti kok. dan saya lihat akan ada kesempatan yang menggunakan atau kita sendiri yang memfasilitasi nama itu makin. Tadi maaf ya, kalau yang tadi Bapak ngomongnya Tuhan yang Maha Esa Tuhan sama itu kan Yesus. Maha Kuasa. Ini saya dapat kewajiban. Itulah dia. Iya, kita mau berkata. Makanya tapi kalau Bapak dari saya itu berarti percuma juga, karena yang penting Bapak dapat daripada Bapak sendiri. Ini bukan sama Itu yang membuatnya berpikir Simon katanya dia mengatakan itu bukan manusia tapi Bapa yang dari sana. Kan itu zamannya Yesus. Pengenalan kita itu sampai sana. Kalau kita mengenalan dari kata orang, kadang-kadang kita justru Zaman Yesus kan Yuk kita depan aja yuk. Kita akan mulai acara ibadah kita. Shalom. Shalom. Yuk kita akan memulai. Biasanya kita jam 5, tapi untuk khusus minggu ini dimohon jam 4 karena gedung ini mau dipakai lagi. Nah, kita tetap berdoa. Kita tidak lama lagi akan dapat tempat ibadah sendiri ya. Jadi kita mau sewa ruko, kita mau bisa ibadah setiap waktu ya, bisa dipakai. Kalau ini tidak bisa dipakai setiap waktu, hanya tiap minggu saja. Ganti jam juga nggak bisa ya. Jadi seberapa yang ada kita hormati Bapak Yahdi kita memulai doa kita ya. Yuk kita naikkan pujian Shema Israel. Yahweh
kita untuk acara ibadah kita mohon. Saudara-saudara kita berdiam diri, kita berdoa. Sherit nado parti korada ken shikar parkar kiora martanti. Ya Bapa, kami menghadap Engkau dalam suasana yang kudus, kami akan beribadah. Darah daripada Yesus masih ada dengan kami, menguduskan kami semua dan melayakan kami, membuka maupun memuji, menyembah, meninggikan Engkau, dan menerima segala macam pernyataan-pernyataan daripada Roh-Mu, baik dalam firman maupun dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkatilah semuanya dalam suasana sukacita, damai, keceriaan ya Tuhan. Roh yang hidup yang daripada-Mu menyemangati, menguatkan, menggairahkan kami supaya kami memperoleh ibadah yang berkobar-kobar, bersemangat, dan kami perbarui, kami datang berlainan dengan kami pulang. Karena Engkau telah berkuasa, karena Engkau telah menengok kami, membuat kami puas, membuat kami bersorak-sorai demi nama-Mu. Tuhan, kuatkanlah semua yang ada, baik pemain musik ya Tuhan, baik semuanya, baik pemain yang dalam membawakan sharing, semuanya diberkati Roh-Mu berkuasa dari awal sampai terakhir. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke tempat ini, saudara-saudara yang sakit, dan semua yang Tuhan yang ada dalam ketidaksiapan, Engkau memberkati mereka datang ke tempat ini dengan baik dan dipenuhi dengan kasih karunia yang daripada-Mu. Kurang bersama bersih, datang tiada restoria bersih, datang tiada restoria. Darah Yesus mengasihi anak-anakmu dan Engkau akan memberkati dengan sukacita dan damai dengan firman yang diberikan oleh Yehova Adonai. Engkau memberkati dan menguasai dirimu dengan sukacita yang daripada Shemai, dan Engkau memberikan kepadamu kesukaan-kesukaan yang baru. Dialah yang Engkau sembah dan Engkau tinggikan. Dalam nama Yesus Mesias akan berucap semua. Amin. Tetap berdiri, kita naikkan pujian kita Bapak Ibu. Kami mohon maaf karena pemusiknya pada nggak datang semua ya, tinggal satu. Jadi apa yang ada kita tetap di jalan. Amin. Amin. Ya. Memang nama yang kita sembah itu menurut mereka masih asing, tapi buat kita adalah bukan asing lagi karena itu nama yang sebenarnya. Amin. Kita akan memasuki, kita menaikkan pujian, ku masuk ruang maha kudus ya. Ku masuk rumah maha kudus dengan darah anak domba Yesus, masuk dengan hati kudus menyembah yang maha kuasa. Masuk
jalan berlari, tak pernah lebih lesu. Sebab Kau yang menopangnya Allah Yahweh, Yesus Masih kekuatan kami, Engkaulah segalanya. Kami mengucap syukur, sungguh kami bangga punya Bapa yang dahsyat dan ajaib. Amin. Seberapapun kami ada, kami tetap menghormati kehadiran Dia Bapa. Yeshen Adonai, Yeshua Hamashiach, dan Roh Kodes, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekalipun kami minoritas, tapi kami akan menjangkau banyak jiwa untuk mengenal Engkau. Terima kasih, biarlah pujian pengagungan kami ini naik sampai ke hadirat-Mu. Engkau senang dan duduk di pujian kami, maka Engkau akan turun tangan memberkati kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yeshua Masih, Tuhan kami yang ajaib dan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Ya, kita akan memuji Tuhan satu lagu. Nanti kalau ada yang bersaksi silakan ya. Ya, saya jadi double-double ya. Kita coba juga Bapak yang olahraga. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hal yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau bersorak tentang Dia. Haleluya. Sudah dapat tanpa Yesus. Sekarang ku adalah ciptaan baru dalam keselamatannya. Tak ada ujung meninggalku puji Dia. Amin. Siapa yang masih terikat kutuk? Nggak ada ya? Segala kutuk sudah dilepaskan. Amin. Kita sangat menjadi orang-orang yang tidak di kemenangan. Ayo ngomong matanya sarannya, kita adalah tidak di kemenangan. Amin. Kita adalah lebih dari Ya, sekarang siapa yang ingin bersaksi yuk? Kita saling berbagi, kita share. Sebab nanti kalau gereja sudah banyak ratusan orang, kita nggak ada lagi ruang kesaksian ya. Itu kesaksiannya nanti di kom atau di tempat-tempat share group. Pak Jerry mau bersaksi ya? Saya boleh. Silakan. Ayo silakan Pak. Kalau pakai mic boleh.
Dia sedikit. Terima kasih buat para teman-teman semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam yang diberkati Abah Yahweh di dalam BCM Yeshua Hamasiah. Saya beberapa saat lalu ada pengajaran yang mengatakan bahwa nanti setelah kerajaan 1000 tahun, Yeshua kan sebagai raja di situ. Nah, di situ nanti setelah selesai maka kekuasaan dari Yeshua itu akan diserahkan kepada bapaknya, jadi Bapak Yahweh ya. Di situ saya merasa aneh gitu. Tadinya saya berpikir gimana, tapi memang di kitab Wahyu memang ada di situ ada 2 tahta Elohim dan tahta anak domba. Nah, saya pernah baca di sini ya, di Wahyu 21:22 ya. Dan aku tidak melihat tempat kudus di dalamnya karena Yahweh Elohim penguasa semesta adalah tempat kudusnya, juga anak domba. Jadi ada 2 tahta. Tapi saya ada dengan pengajaran, tapi saya masih berpikir ya, katanya nanti Yeshua itu akan menyerahkan segala kekuasaannya kepada Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh itu hanya satu-satunya raja gitu. Nah, tapi di situ saya dikuatkan dengan satu ayat yang memang ini mungkin orang jarang lihat ya di ayat ini. Di Zakaria 14 ayat 9, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Nah, di situ saya mengambil satu pelajaran nih dari apa yang saya dapat. Jadi di sini saya bertanya nih. Jadi ada 2 tahta. Kalau memang Yeshua itu nanti menyerahkan segala kekuasaannya kepada Bapak Yahweh, lalu Yeshuanya kemana? Yeshuanya jadi apa? Nah, saya tuh seperti dibukakannya gini. Dibukakannya kan pada awalnya tuh, awal penciptaan hanya satu-satunya Bapak Yahweh itu ya, tidak ada yang lain. Penciptaan Adam dan Hawa. Nah, di situ karena satu orang itu berbuat dosa maka menjelar semua orang, dan oleh satu pribadi itu Yeshua, maka akan dipulihkan hubungan kepada Bapa. Jadi kalau saya melihat kronologisnya nih, pada awalnya Bapak Yahweh satu-satunya adalah Bapak Yahweh adalah wujudnya tuh roh Yahweh Elohim bersama firman-Nya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Elohim. Nah, di 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Jadi dari ini ada yang saya bisa tangkap gitu ya dari hal ini. Pada mulanya memang Bapak Yahweh aja gitu, nggak ada wujud Yeshua itu belum ada, wujud fisiknya belum ada. Tapi karena untuk misi penyelamatan, jadi Bapak Yahweh, manusia itu tidak bisa langsung memandang Bapak Yahweh, kalau memandang mati. Akhirnya melalui firman yang menjadi manusia ya, melalui Yeshua. Nah, dengan mengadakan pelayanan di bumi selama kurang lebih 32-33 tahun, itu di situ kan udah jelas bahwa manusia itu akan dipulihkan kembali hubungannya kepada Bapa. Jadi singkatnya begini, setelah hubungannya pulih nih, orang-orang yang berdosa yang lainnya itu akan nanti dilempar dalam lautan api. Setelah kerajaan 1000 tahun akan ada tahta putih. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun Yeshua menjadi raja, terus tahta putih penghakiman. Nah, setelah itu baru akan segala kekuasaan Yeshua itu akan diserahkan kepada Bapak Yahweh. Itu yang saya dengar ya dari pengajaran kemarin, ada Pak John yang menjelaskan seperti itu. Nah, di situ saya berpikir, nah sekarang kalau diserahkan kepada Bapak Yahweh, Yeshuanya kemana? Jadi apa? Nah, saya berpikir begini, pada mulanya adalah awal dan akhir, Alfa Omega. Jadi kalau awalnya hanya satu-satunya Bapak Yahweh, akhirnya pun harus satu.
Lalu Yesuanya kemana? Nah itu saya seperti dibukakan nih, tapi saya juga tidak merupakan asumsi ya. Saya nggak mau berasumsi. Kalau asumsi kan mengklaim harus begitu. Ini sepintas aja yang ada dalam pikiran saya sepintas lalu. Nantinya Yesua ini menjadi kembali lagi kepada firman, balik lagi ke sana, itu yang saya bukakan itu. Jadi satu-satunya Yahweh itu adalah Raja, tidak ada nama yang lain. Jadi Yesuanya itu awalnya kan Yesua tidak ada wujudnya tuh, tidak ada wujudnya karena dia firman bersatu dengan roh Yahweh. Nanti setelah misi semua penyelamatan karena manusia berdosa, maka melalui firman-Nya Yesua. Nah, setelah semua pekerjaan-pekerjaan kan Yesua berbicara, aku melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapaknya sudah dijalankan semua. Gini udah selesai, udah masa 1000 tahun, udah penghakiman sudah selesai. Maksud Yesuanya wujudnya itu nanti nggak ada lagi, menjadi firman kembali. Itu satu-satunya Yahweh. Itu yang saya bukakan seperti itu. Tapi saya tidak mengklaim, tapi nggak tahu tiba-tiba aja seperti itu gitu. Karena di sini bilang Yahweh satu-satunya Raja. Jadi Yesuanya akan kembali menjadi firman kembali, bersatu kembali menjadi firman, menjadi satu itu. Nah itu yang saya bukakan. Karena di sini juga ada firman yang mungkin yang meneguhkan saya ya, meneguhkan saya di sini. Saya lupa nih atau ditulis belum. Jadi di situ yang saya ingat katanya gini, saya ayatnya ada di mana ya? Coba. Nah ini di Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 28. Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia, tetapi aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Nah ayat ini yang membuat saya itu yakin ya, Yesuanya kembali kepada Bapa. Oh mungkin seperti yang kemarin saya tiba-tiba itu sebentar, sosok wujud fisik Yesuanya nggak ada, itu kembali lagi menjadi firman satu-satunya Bapa Yahweh. Itu yang saya bukakan, yang terbuka. Saya tiba-tiba begitu gitu. Nah itu, jadi mungkin itu jadi bahan pemikiran dan perenungan kita supaya kita semakin maju bahwa memang Yesua tugasnya adalah mendamaikan manusia yang berdosa, diraih kembali supaya masuk lagi ke Bapa Yahweh gitu. Itu yang saya tangkap dari semua kronologis yang ada di Alkitab itu kayaknya seperti itu. Awalnya Adam baik-baik aja karena dosa, Yesua turun, diberesin semua, begitu udah beres, dikembalikan kepada Bapa Yahweh. Yesua tugasnya udah selesai. Akhirnya dia wujud fisiknya kembali menjadi firman yang kembali, satu-satunya Bapa Yahweh. Kan Alfa Omega, Alfa dengan Omega harus sama kan? Alfa dan Omega, awal akhir awal harus sama. Awalnya begini, akhirnya pun harus begini. Jadi kalau saat ini kita memanggil Bapa Yahweh di dalam Yesua, ya karena Yesua saat ini masih dalam misi penyelamatan itu belum selesai. Setelah selesai semuanya 1000 tahun tata putih, nah barulah itu kekuasaan Yesua diserahkan kepada Bapaknya. Yesuanya kembali menjadi firman. Ya, seperti itu mungkin bisa jadi bahan perenungan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Pak Jeffrey. Kami sepakat karena Pak Yakub juga berkata bahwa Yesua itu juga Bapak kita juga ya. Jadi kami percaya Alfa dan Omega. Justru sekarang ini kita yang pikirkan bagaimana kita berjuang untuk sampai akhir ya. Yuk kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Kadus. Oh kados. Yuk kita naikkan pujian kados ya.